Benar. Ya kali gak zam-zam. Jangan kedekatan. Kenapa tuh? Zoom. Bubur. Zoom. Iya. Gitu dong main bercanda di sini. Bagus ya. Ini udah hari ke berapa ya? Kan 100 hari kan ya? Gak tahu sampai selesai enggak, cuman Sekarang Ini hari. untuk saat ini 54 hari. 54 Ini hari. hari ke 12. Cobain lah. dari Mekah nih. Instruktur pas 96 tau kan? Lu pasti bukan sama. Diam bro, diam. 300.000. Thank you guys. Sama Miracle ngefans kan Ustaz. Miracle aneh jagoannya Sumel. Sumel. Bocah Sumel ajaib. tuh gila. Bocah ajaib. Soalnya dia satu orang bisa ngegendong tim itu main tuh dia tuh Sumel tuh. Bocah 15 tahun punya Bugatti. Iya. Sumel. Di situ redup. The $6 million Echo Slash. Oh, Universe. Yoi. Sumel. Nyampe. Yang kesian tuh RTZ itu nggak pernah megang TI itu kesian tuh ya, padahal jago tuh. Apa kali? Major. RTZ nggak pernah megang TI. Padahal gue selalu nontonin DIG, AG nggak pernah ada tuh yang bisa menang selain lawan RTZ tuh. Nggak ada yang bisa. Mau siapa juga. Diayam-ayamin sama dia. Ingat yang momen ini timnya pakai kacamata semua yang jagoin lu tim secret. Iya. Taunya dipulangin. Ihom ya lawannya. Ya, Pokoknya yang all-star kan? Iya, Ihom. Si Papi, Kuroki, sama Iya. semua Iya. S4, S4, RTZ, sama satu lagi Zai. Zai, gila itu. Ngeri. Sekarang yang masih main, Sumel ya masih main ya? Sumel masih main kemarinan tuh gue lihat tuh. Masih main. Abis itu Tapi lagi sakit kan itu. Kebanyakan minum energi drink. Itu Miracle. Itu mereka. Creed masih main, Creed juara kemarin ya? Masih main. Akhirnya Creed Lagi main ya jago-jago juara ini, ya. Pak Di Ustaz. Falcon dia tim Timur Tengah dia. Oh iya, Sama pokoknya Amar, dia. Amar. Kemarin kan gue waktu ke Dubai dateng gue ke Nikma Galaxy. Iya. Gue foto di depan gue bilang, mana nih Sumel gantian dulu. Iya. Gue foto gue bercanda-bercandain. Main game masih tau? Hah? Main game masih. Udah berhenti kok. Udah berhenti. Dari 2 tahun lalu. Terakhir Mobile Legend. Oh. Jadi buat ngeganti itu. Iseng aja. Iya. Sekarang udah Konsol main gak? FIFA gitu enggak? konsol enggak sih. Oh, Gofar ya gila ya. Iya dia gila tuh. Main Emang gitu. udah nggak pengen main game lagi atau Nggak ada rasanya kok. Pengen ngeliat orang main Feel-nya, itu. Iya, feel-nya udah nggak ada gitu. Kayak gue gar. Lu udah gitu Rap ya sekarang ya? Tanya kali. Iya feel-nya kayak udah nggak itu ya. Nggak kayak dulu gitu. Mau nanya dong, Pak Ustaz. Gimana tuh? Air zam-zam tuh langsung dari sumber mata air di Asli. iya kan? Ada sumurnya. Iya kan? Maksudnya itu nggak bakal habis kan katanya kan? Iya. Nggak bakal dari zaman Nabi Ismail, Iya, dari terus- zaman Nabi Ibrahim. Si Jod nanya zam-zam tuh artinya apa? Zam-zam tuh artinya inian kayak air yang keluar zoom gitu kayak itu hentakan artinya hentakan kakinya Nabi Ismail itu. Jadi itu apa namanya kayak pancuran, itu air yang memancur itu. Karena kan itu anehnya memancurnya dari padang pasir gitu. Keluarnya itu. Nah, dari padang pasir yang tandus itu sekarang jadi kehidupan lah. Ada mall gede, bahkan ada Starbucks juga di situ kan. Ada apaan aja, ada oh McDonald's. bentukannya udah McD. begitu? Apa? Udah jadi begitu. Kalau di Arab mah orangnya slow, nggak terlalu kayak di sini lah. Gitu. Santai kok orang di depan Mekah ada Starbucks, McD gitu, slow aja, biasa. Tapi tempat air zam-zamnya itu di ini. Iya. Jadi kayak danau dong berarti mungkin. Ditaruh di dalam satu tempat. Dulu bahkan sering dipakai buat mandi, saking ininya. Oh, Jadi kayak saking kayak air berkah gitu air kan. berkah ya. Kayak orang kalau di Bali apa tuh namanya? Melukat ya kayak gitu aja lah. Ah. Nah cuma di sama pemerintah sana itu udah buat minum aja. Jadinya buat ini supaya orang-orang juga bisa dapatnya ini terus nggak banyak orang jadi berlebihan lah gitu mandi sampai pakai air kayak gitu. Sekarang ya? Sekarang kok? Air mineral. Apa hukumnya cinta beda agama? Berat Berat itu. pertanyaannya. Temen saya ada tuh 13 tahun. Apa hukumnya? Tapi bukannya kalau laki-lakinya yang muslim itu gak apa-apa? Sebenarnya bukan masalah itu sih, Yuk. Lebih ke kita nih nikah ya. Beda kultur budaya aja repot sebenarnya matanya. Sejujurnya beda gitu. Beda itu masalah beda kultur apalagi masalah beda keyakinan.
Itulah sebenarnya kayak makanya dalam Islam tuh ada istilahnya kalau menikah itu harus seakfa, sekufu. Maksud kayak sorry kalau orangnya perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng. Terus kayak dari kadar ekonominya harus sederajat gitu. Jangan terlalu timpang. Jangan kayak sinetron TV gitu. Belum minum habis makan. Oh iya benar. Thank you. Jadi jangan terlalu timpang-timpang banget gitu maksudnya. Kok bisa lupa Bang Ustad? Lupa minum gimana ceritanya? Oke, kalau lagi asik ngobrol begitu kan. Soalnya ada teman kisah cintanya setara David Beckham sama Victoria. Alias beda agama 13 tahun. Jujur. Ya 2 rel kereta api. Minum Ustad. Tapi memang secara logika pun maksudnya juga perbedaan latar belakang akan memperbesar memicu terjadinya konflik ke depannya. Bener, anak juga nanti bisa kasihan juga jadi itu. Maksud dari kalau gue pribadi kalau misalkan ya mohon maaf gue kasih jawaban kayak gini, gue kadang bilang kalau misalkan memang udah dua-duanya ngotot, sorry deh, menurut gue tuh wasting time. Menurut gue. Kalau dua-duanya ngotot. Iya maksudnya kayak ya udah gitu. Yang lain aja yang cari yang punya satu visi kayak gitu. Karena kalau sama-sama ngotot gitu dari awal aja sebelum menikah kita udah saling-saling ngotot, nanti gimana pas pernikahan gitu kan. Karena itu kan ibadah panjang loh, nikah itu kan ibadah yang panjang kan. Gak pendek gitu. Minimal kalau hal-hal kecil kan pasti ada dalam rumah tangga tuh, kayak cekcok, masalah hal kecil tuh pasti ada. Hal kecil aja terjadi itu pasti terjadi, ya yang masalah perkara besar ini jangan dirawat, artinya diselesain dari awal. Nggak boleh ngotot berarti ya. Iya, dan jangan ngotot, kita harus hargai loh. Misalkan kita punya pasangan beda agama, dia tetap mau gini, ya kita nggak boleh maksa juga, ya itu pilihan dia. Betul. Ya kan? Tapi yang sama jangan kecintaan ya. iya, tapi intinya kalau memang dia emang udah takdir kita, mau kabur ke Rusia lagi itu perempuan, tetap Balik aja lagi. jodoh kita. Berat ya. Berat. Ngomongin Dota aja kali ya? Lebih seru ya? Iya ngomongin Dota. Iya ngomongin Dota benar. Apa ya, jalanin aja bot. Jangan aja nih. Saya punya pertanyaan satu Pak Ustadz, agak berat sedikit kayaknya. Karena saya belum pernah ngobrol sama Ustadz, dan ini saya hanya bisa menanyakan ini sama Ustadz. Iya. Dajjal itu apa Pak Ustadz? Dajjal itu dia adalah satu makhluk yang bakal turun nanti di akhir zaman. Oke. Ini kalau menurut story keyakinan orang Islam ya, itu yang digambarkan makhluk yang bermata satu. Oke. Terus di jidatnya ada tulisan kafaro, artinya tuh kafir, dia makhluk yang ingkar. Oke. Jadi dia menjanjikan surga padahal aslinya neraka, menjanjikan kesusahan padahal aslinya surga. Itu apakah Dajjal itu bisa, soalnya aku pernah dengar ada yang bisa gini kayak apa ya, yang memberikan, dia ngasih semuanya apa yang kamu minta, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Itu apa? Dan itu ya makanya itu dibilang bahwa ujian manusia di akhir zaman yang paling berat tuh dia tuh, Dajjal itu, karena dia menguasai dunia. Perekonomian dikuasain sama dia, kekuasaan dikuasai dia, semuanya yang nggak ikut dia nggak dapat makan. Oke. Pokoknya semuanya tuh. Dia tuh cuma keluar kalau nggak salah cuma 40 hari, tapi seakan-akan itu kekuasaannya itu cuma 40 tahun, dan yang ngebunuh dia adalah Nabi Isa. Oke. Kalau versinya Islam nih ya, kan Ceritanya Nabi Isa nanti itu. kan turun lagi. Oke. Turun lagi Nabi Isa buat ngebunuh Dajjal. Itu yang terturun. Iya. Berarti Dajjal itu tidak ada sekarang. Ada. Ada? Lagi dikunci karena ada satu riwayat sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari itu pernah ketemu di satu pulau. Siapa Pak Ustadz, maaf? Tamim Ad-Dari namanya. Tamim Ad-Dari sahabat itu. Pernah ngelihat Dajjal di satu pulau ketika dia sedang berlayar lagi berdakwah pergi, terus dia ngasih dan sesuai dengan ciri-ciri Nabi ceritain, lagi dirantai, matanya satu, kayak gitu segala macem. Tapi dia nggak tahu tempat itu di mana ketika dia ceritain. Ya kalau orang dulu kan nggak punya kompas, ya berlayar aja gitu kan artinya kan.
Ya pokoknya nggak tahu nih di mana ini posisinya, ini pulau apa segala macem. Nggak bisa balik ke sana Ah, lagi. ketika dia balik ke Mekah ceritain sama Nabi bilang iya. Itu ada namanya sahabat Tamim Ad-Dari, ceritain kayak gitu. Dajjal itu. Dan dia tuh Oke, sorry. dia pokoknya menjanjikan bahwa siapa nggak ikut gua, hidupnya bakal susah. Dan itu ujiannya sebenarnya. Oke. Apakah itu bisa terjadi pada manusia zaman sekarang? Kalau misalnya dia akan mendapatkan apa yang mereka minta, tapi tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi alur ceritanya itu nanti ketika zaman nih udah nggak ada listrik, Itu nanti. udah nggak berarti. ada apa, iya. Jadi tidak terjadi sekarang. Belum terjadi sekarang, tapi kayak pengikut-pengikutnya itu udah mulai ada lah yang meyakini gitu. Oh. Dia kayak udah punya agent-agent gitu lah, yang buat jadi Atau pengikutnya mungkin dia. bentuknya nggak kayak gitu kali saat sekarang ya. Maksudnya Dajjal tuh bentuknya udah Ada beda yang nih. menganalogikan seperti itu. Iya. Tapi kalau versinya sahabat Nabi, dia beneran ngelihat makhluknya. Versinya sahabat Nabi ya, Oke. dia bener-bener ngelihat si Tamim Ad-Dari itu, ngelihat Dajjal itu. Ya kayak dia mungkin berubah bentuk biar karena mungkin kan beritanya Iya. di berita-berita sahabat Nabi kan bentuknya seperti ini. Iya, benar. Mungkin dia sekarang mengelabuinya nih dengan bentuk yang Benar, lain bisa nih. jadi. Dengan menjadi simbol. Dia sampai pernah bikin satu atraksi itu nanti digambarinnya tuh di satu tempat perbatasan kota Madinah, karena dia nggak bisa datang di dua tempat suci. Di Mekah Madinah nggak bisa masuk dia. Satu tempat itu. Nah, dia bikin satu ini, ada anak muda dipanggil sama dia, dibelah tubuhnya jadi dua. Terus habis itu dihidupin lagi sama dia. Tuh kan, saya bisa mematikan kamu dan saya bisa ngidupin kamu. Percaya nggak kamu sekarang saya Tuhan? Karena sifatnya Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan kan. Iya. Orang itu malah keyakinan bertambah. Justru saya malah yakin kalau kamu Dajjal, katanya gitu. Karena ini yang diceritakan tentang kabar kamu bahwa kamu bisa Melakukan itu. iya bisa melakukan ini sebenarnya ujian aja kayak gitu. Tergantung gimana kita menyikapinya tuh. Benar. Bentuknya gimana, apa yang gimana. Berarti bercanda-bercanda Dajjal lo ya. Dajjal tuh itu benernya tuh ya. Iya. Tapi kata Nabi SAW ada yang lebih mengerikan lagi dari Dajjal fitnahnya. Apa tuh? An-Nisa, perempuan. Wah, banyak yang nggak paham konteksnya. Karena konteksnya kalau Dajjal itu udah jelas bentuknya. Kalau perempuan itu kadang masuknya halus dia. Bisa bikin kehidupan, kadang-kadang laki-laki itu bisa hancur. Oh, godaan perempuan. Fitnahnya. Fitnah. Oh. Kayak gimana bentuknya fitnah yang maksudnya? Ya, dia bentuknya tuh kayak termasuk salah satu itu kita mencintai perempuan itu secara berlebihan gitu. Dan si perempuan ini bukannya dia menyadari bahwa ini dia menjadi fitnah, enggak, dia pun nggak tahu kalau dia itu fitnah buat laki-laki itu. Oh. Dia tanpa sadar ya. Iya, berapa banyak kan orang, misalkan orang lagi karirnya lagi naik gitu-gitu, tiba-tiba kok deket sama perempuan ini kok kayaknya apes mulu gitu ya. Ya kan, ada aja tuh kayak gitu kan. Kok apes mulu, kok kayaknya auranya nggak enak aja gitu. Nah itu yang dinamakan fitnah gitu. Begitu juga laki-laki juga bisa menjadi fitnah juga buat perempuan. Ada juga laki-laki juga yang menjadi fitnah buat perempuan ya begitu. Laki-laki yang membawa efek keburukan kepada kehidupan si wanita. Tidak dilakukannya wanita aja, tapi pria juga bisa. Iya, nggak cuma perempuan doang, laki-laki juga bisa. Gitu. Masa El Dajjal? Dajjal. Terus ada yang ngomong jujur, Dajjal baca live chat kena mental. Dajjal pasti centang biru. Iya. Jokesnya. Masa di LL-in kena mental? Sederhana. Apa kan lupa. Dajjal tidak bisa apa satu-satunya yang Dajjal tidak bisa yang kita pasti ngeh gitu loh. Apa ya lupa gue. Yang nggak bisa dia lakuin. Nguing? Ngui. Pos 5 lagi. Apa ya? Dia nggak bisa masuk Mekah Madinah itu yang Oh pasti. iya, nggak bisa Nggak bisa masuk iya, kota nggak bisa itu. Mekah Madinah. Iya, iya. Punten, Oke. teman-teman, ini udah jam 4, udah mau lewat 10. Jadi sebentar lagi insya, belum sholat juga, Ustaz apa segala. Jadi kita akhiri session sama Pak Ustadz Jojo ya. Karena kan waktu ya, karena kan kita mah pengen ngobrol. Benar. Ya udah kita matiin live, habis itu kita nggak bisa. Enggak ini. Tapi Pak Ustadz, Bang Beca atasnya kosong tidur sini aja. ada keluarga, iya. Nah ini untuk Dajjalnya. Dajjal mungkin ini nih. Makasih Pak Ustadz udah kasih Iya, kita. sama-sama. Ya, terima kasih banyak waktunya. Oh, terima kasih banyak udah
diterima baik di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan kita kita Ustaz ya. guys. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama tim belakang. Iya. Panda yang gini-gini panda Sampai ya. ketemu lagi. Foto dulu ya. El Panda. El panda. Foto, ya. Kita foto di kamera yang tengah dulu, nanti di screenshot sama viewers. Oke. Maksudnya gimana? Your comment maksud. Oke. Yang tengah dulu ya. 1, 2. Nah, sekarang itu mana? Polaroid. Dari tengah dikit dulu, nggak apa-apa. Lewatin aja kamera, apa? Crossing-nya aman.